Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Satira Hadi MPD selaku penguji 1, yang terhormat Dr. Hajah Ika Mustika MPD selaku penguji 2, dan yang saya hormati Profesor Dr. Haji Herisandiana MPD selaku penguji 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neta Herniati akan menjelaskan mengenai pengembangan keterampilan menulis teks cerpen dengan menggunakan model project-based learning dan metode review, question, read, practice, cite, dan review atau PQ4R. Pengembangan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, siswa sulit untuk menentukan imajinasi dalam menulis teks cerpen. Biasanya siswa sulit untuk menentukan ide awal, cerita apa yang harus dituliskan, siapa saja tokohnya, dan bagaimana penggambaran fisiknya. Selain itu, siswa juga kesulitan untuk menentukan konflik yang tepat pada tulisannya atau pada ceritanya. Latar belakang yang kedua, metode pembelajaran dianggap kurang menarik. Biasanya juga hanya menggunakan metode ceramah dan penugasan. Siswa hanya diberikan bimbingan pada saat awalnya saja, tapi pada proses kedepannya tidak didampingi. Untuk menangani permasalahan tersebut dibutuhkan suatu model baru yang dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar, terutama dalam materi teks cerpen. Penggabungan model project-based learning dan metode PQ4R ini diharapkan mampu membantu kesulitan siswa, terutama dalam pelajaran bahasa Indonesia materi teks cerpen. Masalah pada penelitian ini ada 4. Yang pertama, bagaimana mengembangkan pembelajaran menulis teks cerpen dengan menggunakan model project-based learning dan metode PQ4R. Dan yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam pembelajaran teks cerpen sebelum dan setelah menggunakan penggabungan model project-based learning dan metode PQ4R. Yang ketiga, bagaimana aktivitas siswa selama pembelajaran teks cerpen dengan menggunakan penggabungan model project-based learning dan metode PQ4R. Yang terakhir, bagaimana respons siswa terhadap pembelajaran teks cerpen dengan menggunakan model project-based learning dan metode PQ4R. Selanjutnya, prosedur penelitian. Untuk tahapannya, saya menggunakan tahapan R&D yang dimulai dengan potensi dan masalah. Jadi, untuk mengetahui potensi dan masalah yang dihadapi siswa, peneliti dapat menanyakannya kepada guru mata pelajaran atau ketua MGMP Bahasa Indonesia. Selanjutnya, tahap pengumpulan data. Jika semua data sudah terkumpul, maka tahap selanjutnya dapat menyusun desain produk. Disusun sedemikian rupa hingga menjadi satu ramuan yang dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar, terutama dalam materi teks cerpen. Jika desain produk sudah jadi, maka tahap selanjutnya adalah validasi desain. Untuk validasi desain dibantu oleh 2 judgment expert. Di sini adalah pembimbing 1 dan juga pembimbing 2. Setelah membuat validasi desain, maka tahap selanjutnya adalah revisi desain. Jika ada kekurangan dan hal yang harus diperbaiki, maka diperbaiki dulu sesuai dengan masukan dari dosen pembimbing, kemudian dipakai untuk uji coba produk. Setelah dilakukan uji coba produk, sama tahap selanjutnya adalah revisi produk. Jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan di dalamnya, maka harus diperbaiki juga sesuai dengan saran dan masukan dari dosen pembimbing sebagai ahli. Selanjutnya, uji coba pemakaian. Setelah uji coba pemakaian, maka tahap selanjutnya adalah revisi produk. Revisi produk ini adalah revisi terakhir. Jika semuanya sudah dianggap sesuai, maka dapat dilakukan pembuatan produk massal. Ini peneliti menggunakan 4 sekolah. Yang pertama, uji coba terbatas dilakukan di SMA PGRI 1 Purwakarta. Kemudian uji coba luas. Sekolah pertama dilakukan di SMA Pasundan 1 Cimahi. Uji coba luas kedua dilakukan di SMA Negeri 1 Majalaya, dan yang terakhir uji coba produk dilakukan di SMA Negeri 1 Cimahi. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah Research and Development atau R&D, dan kemudian untuk subjek penelitian menggunakan sampel 20 orang siswa dari program IPA. Yang pertama, untuk instrumen penelitian berbentuk butir soal, lembar observasi, lembar angket, dan juga RTP. Pemberian butir soal diberikan pada siswa dengan menggunakan aplikasi Quizzes, kemudian lembar observasi dan lembar angket diberikan dengan menggunakan Google Form. RPP dilampirkan. Selanjutnya, untuk pengolahan data menggunakan IBM, SPSS Statistik 22, dan bantuan Microsoft Excel. Hasil dari penggabungan model project-based learning dan metode PQ4R ini menghasilkan kita. Yang pertama, membuat pertanyaan dasar. Dalam metode PQ4R
ada mission, read, question, dan review. Selanjutnya, sintak yang kedua membuat desain proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor kemajuan proyek. Yang kelima, penilaian hasil yang disubstitusi dengan revise. Dan yang terakhir, tahap evaluasi, reflect, dan review. Dari 6 sintak project-based learning dan 6 sintak metode P4R, ini digabungkan menjadi 6 sintak baru yang dapat membantu kemajuan siswa dalam menulis teks cerpen. Siswa akan mengirimkan hasil tulisannya di kolom Google Classroom, kemudian guru dapat memberikan komentar. Selanjutnya, pada penilaian hasil dengan merefleksi. Setelah semua hasil tulisan siswa selesai, maka guru akan memberikan penilaian. Penilaian itu akan dilihat oleh siswa sehingga siswa dapat menanggapi dan dapat mengetahui bagian mana saja yang kurang. Evaluasi pengalaman dengan menceritakan kembali. Untuk evaluasi pembelajaran idealnya dilakukan pada Google Meet ataupun Zoom Meeting. Tidak semua sekolah dapat melakukan tatap maya, sehingga hanya ada 3 sekolah yang dapat melakukan tatap maya dengan menggunakan Zoom Meeting dan juga Google Meet. Yang kedua adalah sistem sosial. Guru sebagai fasilitator agar peserta dapat aktif dalam mencari informasi dan diskusi, sehingga guru hanya memberi fasilitas berupa modul, materi pembelajaran, dan juga video pendukung. Guru tidak memberikan materi dengan ceramah, tapi siswa harus mencarinya sendiri, sehingga segala kegiatan pembelajaran tetap terpusat pada siswa atau student center. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang ketiga, prinsip reaksi. Peserta didik diberikan contoh untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan mampu mengembangkan menjadi ide tulisan. Dalam hal ini, guru akan memberikan video yang dapat membantu siswa untuk mendapatkan ide cerita. Prinsip reaksi, peserta didik diberikan contoh untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Dalam pembelajarannya, guru akan memberikan video. Siswa dapat menemukan apa saja hal-hal yang dibutuhkan dalam teks cerpen, mulai dari tema yang dibutuhkan, karakter tokohnya, konflik, hingga penyelesaian. Sehingga pada pelaksanaannya guru tidak memberikan semua materi dengan ceramah, melainkan siswa menggalinya sendiri dari apa yang mereka lihat. Sistem pendukung dalam penelitian ini ada video, YouTube, aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Google Classroom, Google Form, dan juga video-video lainnya. Untuk modul akan diberikan pada siswa dengan menggunakan Google Classroom. Selanjutnya, untuk LKPD juga diberikan dengan menggunakan Google Classroom. Mengapa harus dan juga Quizzes? Karena mudah dalam penggunaannya. Selain itu juga siswa tidak diharuskan untuk mengunduh terlebih dahulu. Untuk aplikasi Quizzes, selain mudah untuk digunakan, siswa juga dapat langsung mengetahui hasil dari tesnya hari itu. Dampak penyerta dari penelitian ini yang pertama, suasana belajar, kemudian penggunaan media, dan metode yang digunakan oleh guru. Suasana belajar ini sangat mempengaruhi terutama dalam masa pandemi. Siswa lebih cepat merasa bosan karena hanya belajar dari rumah, sehingga dibutuhkan metode dan media yang tepat dalam menangani kebosanan siswa. Berdasarkan penelitian, akhirnya diperoleh hasil berupa hasil pretest dan juga post-test siswa. Dari grafik yang disajikan, dapat kita lihat bahwa hasil post-test siswa mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil pretest. Kemudian grafik yang kedua menunjukkan hasil perbandingan nilai dengan menggunakan penggabungan model project-based learning dan juga metode P4R dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya menggunakan model project-based learning. Ternyata dari hasil menunjukkan bahwa hasil penggabungan itu lebih efektif jika dibandingkan pembelajaran dengan menggunakan satu model. Ini hasilnya tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena jika dilihat di sini, mengapa hasilnya kurang signifikan? Gitu ya, perbedaannya tidak terlalu jauh karena saya menggunakan kelas di SMA Negeri 1 Cimahi yang mana siswanya telah menerima pembelajaran menggunakan project-based learning sebelumnya. Tapi tetap ya hasilnya terlihat bahwa hasil penggabungan model ini lebih efektif jika dibandingkan dengan satu model. Selanjutnya adalah aktivitas siswa. Untuk kegiatannya dimulai dengan
mengecek kehadiran siswa dengan menggunakan absen di kolom komentar Google Classroom. Selanjutnya, guru memberikan materi. Materinya juga diberikan di Google Classroom. Untuk arahannya juga diberikan di Google Classroom. Setelah siswa menerima materi, akhirnya dilakukan proses diskusi. Untuk kebetulan di sini saya mengambil contoh diskusi dengan siswa dengan menggunakan Zoom. Kemudian untuk tes pengetahuan diberikan dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Jumlah soalnya 10 dan siswa dapat mengetahui hasilnya saat itu juga. Jika ada siswa yang mengalami kendala saat mengerjakan, maka akan diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki. Selanjutnya untuk pemberian tugas keterampilan diberikan di kolom Google Classroom. Siswa dapat mengunggahnya di situ dan guru akan memberikan penilaian serta masukan di kolom komentar. Pada akhir kegiatan ada evaluasi. Evaluasi ini menceritakan tentang pengalaman belajarnya. Siswa dan guru melakukan tatap maya dengan menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet. Namun hanya ada 3 sekolah yang bisa dilakukan tatap maya karena ada satu sekolah yang tidak memungkinkan untuk tatap maya karena kendala di sarana dan juga jaringan. Selanjutnya untuk mengetahui respon dari kegiatan pembelajaran, siswa diberikan lembar angket untuk mengetahui bagaimana pesan mereka selama pembelajaran. Siswa diberikan lembar angket dengan 20 pernyataan yang berisi 10 pernyataan positif dan 10 pernyataan negatif. Untuk jika dilihat dari grafiknya, di sini nomor-nomor ganjil lebih tinggi jika dibandingkan dengan nomor-nomor genap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa memberikan respon positif terhadap pembelajaran menulis tek cerpen dengan menggunakan penggabungan model project based learning dan metode. Mengapa siswa memberikan respon positif terhadap pembelajaran dengan menggunakan penggabungan model project based learning dan metode PK4R? Karena siswa merasa lebih terbantu. Siswa mendapatkan materi, siswa mendapatkan penjelasan dan juga pembimbingan dalam proses pengerjaannya. Jadi siswa tidak hanya mendapatkan nilai hasil, melainkan dia juga mendapatkan nilai proses. Selain dari nilai proses, di sini juga ada nilai tambahan. Karena situasi pandemi, kita harus menciptakan merdeka belajar dan harus memberikan kemudahan pada siswa. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, pengembangan model project-based learning dan metode PK4R membentuk sintak baru, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan juga dampak penyerta dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, rata-rata kesulitan siswa dalam menyusun cerpen itu terletak pada penggambaran karakter dan juga aspek kebahasaan. Masih banyak siswa yang mengalami kesulitan pada aspek kebahasaan, terutama dalam segi penulisan. Kemudian, hasil belajar siswa mengalami peningkatan jika dilihat dari hasil pretest dan posttest. Hasil posttest ini lebih baik jika dibandingkan nilai pretestnya. Selanjutnya yang keempat, siswa memberikan respon positif pada kegiatan pembelajaran menulis teks cerpen dengan menggunakan penggabungan model project-based learning dan metode PK4R. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.